Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri atau biasa disebut dengan IAIN Parepare. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah guna menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Dengan dosen pengampu ialah Bapak Zulkarnain MSc. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik materi, diantaranya pendapatan nasional, uang, perekonomian tiga sektor, inflasi, dan pengangguran. Materi yang pertama ialah pendapatan nasional. Perlu kita ketahui bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Singkatnya, pendapatan nasional adalah pendapatan seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam 1 tahun. Adapun rumus pendapatan nasional terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pendekatan produksi. Dengan rumus Y sama dengan P1 kali Q2 tambah P2 kali Q2 tambah Pn kali Qn. Dengan keterangan P sama dengan harga, Q sama dengan jumlah. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Dengan rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, dengan keterangan R sama dengan pendapatan upah, W sama dengan pendapatan sewa, I sama dengan pendapatan investasi atau bunga, dan P sama dengan pendapatan wirausaha. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Dengan rumus yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M. Dengan keterangan C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, dan XM sama dengan ekspor dan impor. Adapun fungsi mencatat pendapatan nasional diantaranya 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, 2. Untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara, yang ketiga untuk mengetahui struktur perekonomian, yang keempat menjadi landasan perumusan kebijakan, yang kelima menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor, dan yang keenam membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Materi yang kedua yaitu uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum dan semua orang wajib menerima. Perlu diketahui bahwa uang pertama kali digunakan di Cina. Alat pembayarannya dikenal dengan nama salarium atau garam. Adapun syarat benda dijadikan alat pembayaran. Yang pertama, benda yaitu bernilai dimanapun. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, mudah dibawa atau ringan. Yang keempat, tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, apabila dipecah tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlahnya terbatas. Dan yang kelima, ada jaminan. Adapun standar yang digunakan dalam mencetak uang. Yang pertama, standar barang. Apabila suatu negara mencetak uang senilai $1.000, maka negara tersebut wajib mencadangkan barang berupa emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. Dan yang kedua, standar kepercayaan. Apabila suatu negara akan mencetak uang, maka negara tersebut tidak perlu mencadangkan emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. Adapun jenis-jenis uang, yang pertama uang kartal, alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua, uang giral, uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Adapun nilai uang, yang pertama, nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang.
Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Yang ketiga, nilai internal atau nilai real, yaitu nilai uang untuk dapat ditukar dengan barang. Dan yang keempat, nilai kurs, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terdapat mata uang negara lain. Adapun fungsi uang, yang pertama, uang sebagai alat tukar. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Dan yang kedua, uang sebagai pengukur nilai. Uang yang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Materi yang ketiga yaitu perekonomian tiga sektor. Perlu diketahui bahwa sistem perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Dengan adanya campur tangan pemerintah mengakibatkan dua perihal. Yang pertama, pajak membuat pemerintah melakukan pembelajaran agregat. Dan yang kedua, pajak mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga dan sebaliknya. Adapun jenis-jenis penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang tidak diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Yang kedua, penerimaan pajak adalah semua bentuk yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dan yang ketiga, penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dan laba badan usaha milik negara atau BUMN. Materi yang keempat yaitu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Adapun faktor penyebab inflasi: 1. Tingginya permintaan. 2. Meningkatnya biaya produksi. 3. Jumlah uang beredar bertambah. 4. Akibat perilaku masyarakat. 5. Struktural ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Uang nasional. Dan yang ke-9, faktor luar negeri. Adapun jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Kondisi yang masuk pada jenis inflasi ringan adalah ketika ada kenaikan harga secara umum di bawah 20% setiap tahunnya. Yang kedua, inflasi sedang. Untuk jenis inflasi yang satu ini artinya sudah ada pihak yang mulai merasa terganggu. Hal ini karena kenaikan harga secara umum mencapai 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat ini merupakan kondisi yang mengakibatkan perekonomian negara kacau. Kenaikan harga ada pada 30-100% per tahunnya. Yang keempat, hyperinflation. Kekacauan pada tingkat ini tidak bisa dikendalikan, artinya inflasi mencapai di atas 100% per tahunnya. Adapun cara menangani inflasi. Yang pertama, dengan menambah atau menaikkan produktivitas barang dan jasa terutama bahan pokok dalam negeri. Yang kedua, dengan menaikkan produktivitas pada industri mikro. Yang ketiga, dengan menurunkan atau menekan budaya konsumtif melalui pendidikan. Yang keempat, dengan memanfaatkan pajak dan harga pada barang dan jasa. Yang kelima, dengan mengurangi ekspor dan menaikkan impor. 6. Dengan menambah lapangan kerja dan
yang terakhir dengan mengurangi subsidi. Materi terakhir yaitu pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Adapun angkatan kerja yang dimaksud ialah orang yang berumur 15-65 tahun kecuali ibu rumah tangga. Adapun jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional adalah orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu, bisa jadi karena tidak sesuai keilmuan dan lain-lain dan bersifat sengaja. Yang kedua, pengangguran siklikal ialah seseorang yang menganggur disebabkan oleh terjadinya kemunduran ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural ialah seseorang yang menganggur karena perubahan struktur ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi ialah seseorang yang menganggur karena penggunaan teknologi baru. Yang kelima, setengah menganggur ialah seseorang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau 15 jam per minggu. Yang keenam, pengangguran terbuka ialah seseorang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Dan yang ketujuh, pengangguran tidak kentara ialah seseorang yang kelihatannya bekerja tetapi tidak memiliki penghasilan. Adapun dampak pengangguran, yang pertama, pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja yang upah rendah. 4. Minat investasi dan pembentukan modal rendah. Yang kelima, menjadi sumber utama kemiskinan. Yang keenam, pemborosan sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan berusaha. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme. Yang keempat, mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. Perlu keberpihakan kebijakan, termasuk akses pendamping pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Yang kelima, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengaruh pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya terkait pendapatan nasional, uang, perekonomian 3 sektor, inflasi, dan pengangguran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.